Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, salatan wa salaman daimaini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di dalam ilmu nahu, yang mana alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan dari pembahasan jilid 3 daripada Amsilati. Kemarin juga kita sudah selesaikan isim ghairu munsharif. Di sana sudah kita bahas kemarin ada yang satu alasan, ada yang dua alasan. Begitu pula insyaallah hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita yang berikutnya, yakni isim yang berupa isim jamid dan isim mushtaq. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah menyusun daripada kitab ini dan menyebarkannya. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami apa-apa yang nanti disampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ayo ikhwah rahimakumullah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita berikutnya, sedikit saya akan mengulang, mereview kembali pembelajaran kita yang sebelumnya, yakni isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ada yang satu alasan, ada yang dua alasan. Masih ingat apa itu definisinya isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim yang berupa tanwin karena menyerupai dengan fi'il. Rafanya dengan dhamma, nasab dan jarnya memakai fathah. Dia tidak mengenal yang namanya kasrah. Perhatikan, dia tidak mengenal yang namanya kasrah. Tentunya dia mempunyai syarat. Apa syaratnya kemarin? Syaratnya adalah tidak memakai alif lam dan tidak dimudhofkan. Apabila ditemukan dua ini dalam satu kalimat itu, maka batallah hukumnya sebagai isim ghairu munsharif. Maka kembali ke hukum asal. Begitu pula sebab-sebab isim ghairu munsharif sudah juga kita pelajari, bahwa di sana ada yang satu alasan, yang dua alasan. Contoh yang satu alasan kemarin apa? Mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Terus apalagi yang satu alasan karena diakhiri alif, baik alif maksurah atau alif mamdudah. Sisanya selebihnya itu ada dua alasan. Apa saja? Ayo, yang pertama dua alasan karena nama dan adal, mengikuti wazan fu'alu umaru contohnya. Dua alasan karena nama yang diakhiri alif. Contohnya yang apa? Yang nama yang diakhiri alif, nunnya sebelumnya itu tiga huruf. Contoh Ramadan. Begitu pula dua alasan karena nama dan tanda muannas, menunjukkan apa? Yang berupa hak taknis. Contoh Talha, Zainabu dan seterusnya. Dua alasan karena nama yang diakhiri alif. Contoh Ardo, Alqa. Begitu pula dua alasan karena nama dan ajam, yang Arab tapi bukan dari kata-kata bahasa Arab, Jibril dan lain sebagainya. Dua alasan karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Contoh Ahmadu. Begitu pula dua alasan karena sifat yang mengikuti wazan af'alu, apalagi dua alasan karena sifat yang diakhiri alif nun, contoh sakranu, afshanu. Dua alasan karena sifat yang mengikuti wazan maf'alu, contoh masna wa sulasa, maslasu, masna wa mauhadu. Yang terakhir, dua alasan karena sifat yang mengikuti wazan fu'alu, contoh uhadu. Nah, yang berikutnya, hari ini kita akan memasuki yang namanya isim jamid. Apa itu isim jamid? Ayo kita review kembali, yang mana kita sudah hafalkan sama-sama di rumus qaidah. Apa yang di sana? Isim jamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Ayo, isim jamid antara lain. Yang pertama, kata benda yang tidak mempunyai kata kerja. Kata benda yang tidak mempunyai kata kerja. Contoh, bahrun sebagaimana contoh di dalam kitab. Bahrun ini kalau dikatakan isimnya isim jamid atau isim mushtaq. Nanti kan ada pembahasan setelahnya adalah isim mushtaq. Kita membahas dulu isim jamid. Syarat yang pertama, isim jamid itu adalah isim kata benda yang tidak mempunyai kata kerja. Kata kerja itu apa sih Ustaz? Misal, fa'ala yaqulu, fa'ala yaqulu, ma'alima ya'lamu, itu namanya kata kerja. Ada fi'il fa'ilnya atau fi'il madhi dan mudhari'nya. Itu yang dimaksud dengan kata kerja. Sehingga kalau bahrun kita tanya, ada nggak asal kalimatnya? Apa bahara yahyiru? Tidak ada. Maka bisa kita katakan bahrun di sini dia adalah sebagai isim jamid. Contoh apa lagi? Narun. Bahrun artinya laut, narun artinya api.
Di sini juga tidak bisa kita katakan tidak ada tasrifannya sehingga dia bisa dikatakan isim jamil. Nah, itu alasan apa? Syarat yang pertama disebut yang apa bisa dikatakan dia adalah isimnya adalah isim jamil. Yang pertama adalah kata benda yang tidak mempunyai kata kerja. Kata kerja tadi apa maksudnya Ustaz? Yang bisa ditasrif dah pokoknya. Yang bisa ditasrif. Contoh, misalnya ada contohnya seperti apa? Qatala yaqtulu qatlan. Qatala yaqtulu qatlan. Di situ qatlan di situ apakah dia bisa disebut dengan isim jamil? Nah, maka di situ juga tetap disebut dengan isim jamil. Kenapa isim jamil? Coba lihat syarat berikutnya. Masdar dari 3 huruf yang mujarrad asli. Masdar dari madi 3 huruf yang mujarrad asli. Artinya apa? Mujarradnya madinya 3 huruf. Nah, itu bisa disebut apa? Masdar dari madi 3 huruf bisa disebut dengan juga yang namanya isim jamil. Contoh qatala yaqtulu qatlan. Itu maksudnya apa? Dari qatlan di situ apa? Apakah isim jamil atau isim mustaq? Maka bisa juga kita katakan adalah isim jamil. Bagaimana caranya supaya dia tidak termasuk daripada isim jamil? Kita bahas setelahnya yakni isim mustaq. Coba lihat di rumus kaidah halaman 15 bagian bawah isim mustaq. Definisinya coba kita pahami sama-sama. Selain jamil disebut mustaq. Selain jamil berarti disebut gampang bagi mustaq. Kalau dia bukan jamil berarti dia pasti mustaq. Kalau dia mustaq berarti dia jamil. Gampang, ya. Kebalikan daripada isim jamil. Isim jamil sekarang kita pahami definisinya apa? Isim mustaq itu apa? Isim mustaq itu adalah yaitu isim yang dibentuk dari kata lain. Isim yang dibentuk dari kata lain. Contoh, kalau isim mustaq itu terdiri, nah ini juga di sini ada disebutkan isim mustaq yang berupa mubalaghah. Isim mustaq yang berupa mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah adalah isim fa'il yang menunjukkan makna banyak banget. Nah, sudah kita hafali di dalam kitab juga ada mifdalun, mif'alun, terus apa lagi? Malikun, fa'ilun, alimun, fa'ilun, ghafurun, fa'ulun, ghafarun, fa'alun. Nah, contohnya dalam kitab apa? Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Kulla kaffarin asim. Langsung kita ambil contohnya di sini. Kaffarin asimin. Kafar di sini kalau ditanya isinya isim jamil atau isim mustaq, maka dia disebut dengan isim mustaq. Kenapa isim mustaq? Karena dia mengikuti wazan fa'alun. Kan ada wazannya mifdalun, fa'ilun. Nah, begitu pula masdar mim. Nah, kalau masdar mim itu disebut dengan isim mustaq. Contoh seperti kataba fi'il madhi yaktubu fi'il mudhari kitaban masdar wa maktaban. Nah, maktaban di situ kan Ustaz madi dari madi apa ada fi'il madhi mudhari'nya kataba yaktubu. Maka dia Ustaz isim jamil. Tidak. Berhubung dia diawali huruf mim. Coba contoh apa? Definisi rumus kaidah ke halaman berikutnya. Nah, isim mustaq yang berupa masdar mim. Maka kalau masdar mim kan sudah sini tadi. Contoh yang pertama qatala fil madhi yaqulu fil mudhari qatlan masdar wa maqtalan maqtalan. Nah, maqtalan di sini maqtalan masdar mim ini bukan disebut dengan isim jamil, tetapi dia disebut dengan isim mustaq. Kenapa dia disebut isim mustaq? Karena dia adalah masdar yang diawali huruf mim atau disebut masdar mim. Walaupun dia menyalahi daripada kaidah. Apa kaidahnya tadi? Kata benda yang tidak mempunyai kata kerja. Sedangkan maktalan ini ada kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Qatala yaqtulu. Paham? Paham ya? Nah, pokoknya kita pahami sama-sama dulu apa itu yang disebut dengan isim jamil. Isim jamil adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Tidak ada fi'il madhi mudhari'nya. Tidak bisa ditasrif. Contoh tadi bahrun, begitu pula tadi narun, begitu pula dengan yang lainnya. Berikutnya maktalan. Kenapa kita bisa sebut dia adalah isim mustaq? Karena dia adalah masdarnya adalah masdar mim. Nah, makanya di sini masdar dari madi 3 huruf yang mujarrad selain masdar yang diawali huruf mim. Nah, makanya di sini masdar ini kan masdar. Selain daripada qatlan wa maktalan ini masdar mim. Selain dari masdar yang diawali huruf mim. Artinya apa? Ini berarti mustaq. Kalau qatlan berarti apa? Kalau qatlan adalah apa? Nah, itu. Bisa jawab sendiri ya. Oke.
isim mushtaq. Begitu pula dengan isim jamil. Nah, isim mushtaq tadi ada yang berupa mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Yang menunjukkan arti banyak banget. Kullu kafarin asim. Kullu tiap-tiap orang kafir sangat bersangatan kafir, maka dia azimun, dosa. Ghafurur rahim, mengikuti wajan fa'ulun. Ghafur, maka sesungguhnya Allah adalah betul-betul penerima taubat, betul-betul bertaubat kepada orang yang maha pengasih. Masya Allah. Apalagi contoh ada dalam kitab, innaka antal wahhab, terus lagi hammalatal hatab, wa ma anta alaihim bijabbar, wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Enggak hanya kafir, tapi betul-betul kafir, sangat kafir. Nah, gitu ya. Oke. Karena waktu singkat, insya Allah kita akhiri dulu sampai di sini pembahasan daripada perbedaan daripada isim jamid dan isim mushtaq. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat memahami dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam membaca kitab berbahasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Jazakumullah khairal jazaa wa naqul syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.